Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memelihara kita. Bersyukur ya, hari Minggu kiranya Bapak Ibu Saudara juga sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja ya, untuk ibadah. Mari sebelum kita beraktivitas dan kita melanjutkan kegiatan kita berdoa, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah boleh berkati kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat 15 dan 16. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca perikop bagian ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ya, sebenarnya awalnya Yesus sedang mengajar ya dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, di tengah pengajarannya itu ternyata di sana ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun ya dirasuk roh, sehingga ia sakit bahkan sampai bungkuk punggungnya ya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah, ketika Yesus melihat itu, Yesus bilang sama ibu itu, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah, saudara tahu di ruang ibadat itu ya, ada satu orang yang kemudian nyeletuk begitu ya, dan mempengaruhi tentunya dengan situasi kondisi pada saat itu. Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Nah, saudara, memang berbicara tentang hukum Sabat pada saat itu ya, mereka memahaminya Sabat itu tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya, kecuali untuk beribadat ya. Jadi mereka khususkan. Nah, cuman kadang mereka juga curang begitu ya. Jadi misalnya nggak boleh nih melakukan aktivitas. Toh mereka punya lembu ya, mereka punya hewan peliharaan. Ya mau nggak mau kan mereka juga harus mengeluarkannya dari kandangnya ya, membawanya ke tempat minum. Nah, ini mereka lakukan. Artinya ada satu pekerjaan, ada satu kegiatan yang mereka lakukan. Tapi yang di sisi yang lain, mereka melarang untuk orang melakukan sesuatu yang baik. Misalnya kayak tadi ada orang sakit, nggak boleh disembuhkan. Ya, misalnya mereka kan dilarang pergi lebih dari 1 mil, 2 mil misalnya. Mereka licik. Jalan dulu mereka 1 mil, istirahat dulu nanti di situ, kemudian melanjutkannya. Jadi kalau boleh dikatakan itu main kadal-kadalan gitu loh saudara ya. Seolah-olah dengan apa yang dia lakukan dia bisa menipu Tuhan begitu, dengan caranya dia. Jadi kalau nggak boleh langsung pergi 2 mil, ya wis tak cicil dulu 1 mil, nanti saya istirahat, setelah saya istirahat baru saya melanjutkan lagi 1 mil lagi. Nah, itu seolah-olah dia sedang mengelabui Tuhan ya. Oh, aku kan gak jalan 2 mil, aku kan jalannya 1 mil. Nah, seperti itu saudara. Artinya ada di antara mereka itu lebih memberikan beban kepada orang, tetapi orang itu sendiri pun tidak melakukannya. Nah, ini yang Tuhan mau kritisi, sehingga Tuhan tadi
menyampaikan hal-hal yang demikian. Nah, hai orang munafik, bukankah setiap orang di antara melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Mana sih lebih baik? Mana lebih bermanfaat kita lakukannya? Ya, gunakanlah hari Sabat memang semestinya untuk Sabat. Tapi jika ada sesuatu di mana kita bisa bantu orang, kita bisa tolong orang, kenapa tidak? Ya, jangan sampai ya gara-gara hal-hal yang demikian itu membuat orang tidak lagi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara penting sekali untuk kita menyadari ya, jangan sampai ya kita membebankan orang, kita sendiri tidak melakukannya. Atau demi sesuatu begitu ya, kepentingan, aturan dan lain sebagainya, mengabaikan ya sesuatu yang sebenarnya kita bisa kerjakan. Ya, ada banyak hal seringkali di dalam hidup kita hal itu bisa terjadi. Ya, artinya pikirkan sesuatu yang lebih mana yang lebih memuliakan Tuhan. Ya, tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, artinya bukan berarti juga terus sembarangan. Kan nggak apa-apa hari Sabat. Ya, apalagi kayak sekarang ya. Kan nggak masalah dong. Aku nggak ibadah di tempat. Kan bisa online. Seperti itu. Nah, ini bisa menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan masa kini. Kan nggak masalah toh. Yang penting kan aku sudah ibadah. Bapak Ibu Saudara, ibadah online itu dibuat karena memang nggak ada pilihan dulu ya di masa pandemik, sehingga gereja memikirkan dan mengusahakan supaya gimana caranya jemaat tetap bisa ibadah. Nah, sedangkan kalau hari ini kan situasi kondisinya kan sudah jauh lebih baik ya, bukan berarti itu menjadi pilihan menu utama ya. Itu benar-benar kalau misalnya kita memang sudah tidak bisa lagi untuk datang karena sakit mungkin atau karena kelemahan tubuh mungkin ya. Tetapi itu bukan yang pilihan utama untuk Bapak Ibu Saudara tidak datang ke gereja. Udahlah aku ibadah online aja. Ya, jadi itu disediakan sebenarnya untuk orang-orang yang memang terkendala untuk hadir. Ya, karena satu dan lain hal. Tapi bukan menjadi menu utama untuk kita pilih di hari Minggu. Sudahlah aku besok ibadah online aja. Kenapa? Enak ibadahnya di rumah saja. Tidak begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu nanti sama jatuhnya sama seperti mereka. Nah, dari renungan ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, jangan memberikan beban pada orang lain di mana kita sendiri yang tidak mau memikulnya. Ya. Ya, jangan karena kepentingan tertentu begitu ya, supaya kelihatan lebih rohani, kita membuat orang jadi terbeban di dalamnya. Hati-hati. Nah, yang kedua pelajarannya, ya Tuhan bisa sembuhkan orang sakit. Ya. Nah, di sini kita melihat ada orang sakit yang karena memang dirasuk oleh roh jahat. Ini nggak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara ya. Artinya saya nggak tahu dulu perempuan ini bagaimana interaksinya ya. Di sini juga tidak diceritakan bagaimana kisah itu lebih dalam. Tapi yang jelas ada penyakit yang disebabkan karena roh jahat. Dan puji Tuhan, Tuhan melepaskan itu semua. Nah, jika ada di antara kita Bapak Ibu Saudara ya, hari ini sedang sakit, hari ini mengalami kelemahan tubuh ya, mengalami pergumulan yang bertubi-tubi yang tidak kunjung selesai, coba kita pastikan apakah karena apa ya. Jika karena kuasa roh jahat, mari kita minta kepada Tuhan ya, supaya Tuhan menyelesaikannya dan menyembuhkan kita ya, sehingga kita tidak lagi terikat oleh hal-hal yang demikian. Ya, ini pelajaran yang saya dapat. Semoga Bapak Ibu Saudara juga boleh mendapatkan berkat ya daripada renungan firman Tuhan hari ini. Nah, mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan kiranya setiap kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kami bagaimana kami melihat kepentingan pekerjaan Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami egois dalam mengambil sebuah keputusan,
karena ego, karena hal-hal yang membebankan. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan berikan kami sikap hati yang melihat pekerjaan Tuhan, dan kiranya semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ya Tuhan jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah hidup, sakit penyakit yang disebabkan karena roh jahat. Kami ikat, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan, dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.